Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas RC akan mempresentasikan mengenai bab 3 tentang bangunan dan fasilitas dengan ketentuan pada CPOB dan CPKB yang juga dilengkapi dengan contoh penerapan dan juga kasus penyimpangan. Secara umum, CPOB dan CPKB sama-sama bertujuan untuk mencegah kontaminasi produk. Pada CPOB, bangunan dan tata letak harus mendukung proses produksi obat agar produk obatnya tetap aman dan bermutu. Sedangkan pada CPKB, desain bangunan disesuaikan dengan jenis kosmetik supaya tidak ada kontaminasi antar produk. Contoh penerapannya, ruang penimbangan bahan harus terpisah dari area produksi utama. Namun, masih ditemukan kasus penimbangan dilakukan di area produksi yang sama sehingga berisiko menyebabkan kontaminasi silang. Menurut CPOB, lokasi pabrik harus jauh dari sumber polusi, debu maupun dari hama. Pada CPKB, lingkungan sekitar juga tidak boleh menjadi sumber cemaran sehingga kebersihan dan ventilasi harus diperhatikan. Contoh penerapan yang baik adalah penggunaan ventilasi dan filter udara untuk mencegah debu masuk ke ruang produksi. Sebaliknya, ada kasus fasilitas produksi yang berada di dekat sumber debu tanpa ventilasi yang baik sehingga dapat mencemari produk. Dalam CPOB, pergerakan bahan dan juga personel harus satu arah agar tidak terjadi pencemaran silang. Kalau pada CPKB, tata letak ruang juga sederhana dan efisien tetapi tetap mencegah pencapaian produk. Contoh penerapannya, sebelum masuk ke ruang produksi, personel harus melewati ruang ganti dan airlock. Kasus penyimpangan yang sering terjadi adalah personel gudang melewati area produksi untuk menuju ruangan lain. CPOB mengatur bahwa produk tertentu harus diproduksi di ruang khusus untuk mengendalikan risiko kontaminasi. Pada CPKB, pemisahan area produksi disesuaikan dengan jenis sediaan kosmetik seperti cair atau serbuk. Contoh penerapannya adalah produksi sediaan cair dan serbuk dilakukan di ruang atau waktu yang berbeda. Namun, masih ada kasus beberapa produk diproduksi dalam satu ruangan tanpa pemisahan dan tanpa pembersihan antar produk. CPOB mensyaratkan konstruksi ruang dengan permukaan yang halus, kedap suara, dan mudah dibersihkan untuk mendukung sanitasi. Pada CPKB, konstruksi ruang juga tidak boleh menjadi sumber cemaran dan harus tahan terhadap bahan pembersih. Contoh penerapan yang sesuai adalah penggunaan lantai epoksi dengan sudut melengkung agar tidak menjadi tempat penumpukan kotoran. Kasus penyimpangan yang sering terjadi ditemukan adalah lantai yang retak dan sudut ruang yang sulit dibersihkan sehingga berpotensi menjadi sumber cemaran. Ventilasi dan pencahayaan merupakan aspek penting dalam CPOB untuk menjaga kualitas udara dan mendukung kegiatan inspeksi visual. Pada CPKB, ventilasi berguna untuk mencegah bau dan debu, sementara pencahayaan mendukung ketelitian kerja selama produksi dan pengemasan. Contoh penerapan yang baik adalah pencahayaan yang cukup di ruang pengemasan sehingga kesalahan label dapat terdeteksi lebih awal. Sedangkan kasus penyimpangan yang dilaporkan adalah pencahayaan yang kurang sehingga menyebabkan kesalahan dalam penempelan label produk. Dalam CPOB, produk harus disimpan sesuai statusnya, seperti karantina, lulus atau ditolak, dengan kondisi penyimpanan yang terkontrol. Pada CPKB, pemisahan bahan baku, bahan kemas, dan produk jadi juga wajib dilakukan. Contoh penerapan yang benar adalah pemisahan area penyimpanan produk karantina dan produk lulus dengan penandaan yang jelas. Contoh kasus penyimpangan yang sering terjadi adalah produk yang ditolak disimpan bersama produk lulus, sehingga beresiko salah distribusi. Baik CPOB maupun CPKB sama-sama mewajibkan pembersihan dan sanitasi yang terencana dan terdokumentasi. Pada CPOB, SOP sanitasi dan pencatatan merupakan kewajiban mutlak. Sedangkan pada CPKB, sanitasi dilakukan secara rutin dengan frekuensi yang disesuaikan dengan aktivitas produksi. Contoh penerapan yang baik adalah adanya logbook sanitasi yang mencatat waktu, metode, dan petugas pembersih. Sementara itu, kasus penyimpangan yang ditemukan adalah tidak adanya catatan pembersihan sehingga sanitasi tidak dapat ditelusuri. Berikut merupakan pustaka yang kami gunakan.
Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.